Yo konnichiwa, di video ini kita akan ngebahas kelanjutan cerita dari video gua sebelumnya, tapi berdasarkan web novelnya. Buat yang baru hadir, gua saranin kalian cek video gua yang lain, agar kalian gak bingung sama jalan ceritanya. Dan agar kedepannya gua lebih semangat lagi bikin kontennya, kalian bisa bantu support channel ini, dengan cara tekan tombol like, subscribe, dan aktifin loncengnya, agar kalian ngedapetin notifikasi video baru, dari channel ini. Ya udah nggak usah lama-lama langsung kita ke videonya. Kembali di perjalanan menuju tempat Raja Roh Jahat, Seiichi dipuji oleh Xehanort dan yang lain, karena lebih cepat dari mereka, dalam menguasai energi kehidupan, bahkan nggak butuh waktu 1 jam. Padahal mereka paling cepat ada yang 1 minggu untuk bisa menguasainya. Seiichi berpikir mungkin ini karena buah evolusi. Seiichi mengalihkan pandangannya kepada Xehanort, dan pembicaraan mereka sejenak berpindah ke buah evolusi. Mendengar penjelasan Seiichi, Xehanort sangat terkejut, karena Seiichi malah bisa sampai menanam buah evolusi itu. Fakta yang diketahui Xehanort, buah evolusi itu tumbuh secara alami di hutan kesedihan tak berujung, dan telah habis dimakan oleh Seiichi dan Saria. Seiichi mulai memikirkan domba yang memberinya benih buah evolusi itu, karena buah itu yang nggak bisa dideteksi oleh para dewa, tapi domba itu memilikinya, mungkin dia sesuatu yang lebih berbahaya daripada para dewa. Tapi mengingat sifat domba itu, Seiichi berpikiran nggak mungkin kalau domba itu berbahaya. Kembali ke tujuan mereka yang nggak tahu di mana tempat Raja Roh Jahat, tiba-tiba mendengar suara. Apakah kalian, yang mengganggu kebangkitanku? Wajah Xehanort dan yang lain menjadi serius dan menunjuk asal suara itu. Seiichi melihat energi lebih spesifik, sejumlah besar gumpalan yang berwarna hitam yang menyerupai Moon Scream keluar dari objek itu. Xehanort dan yang lain merasakan hal yang sangat berbahaya dari Raja Roh Jahat, tapi di sini tuh Seiichi nggak ngerasain apapun, mereka memberitahu Seiichi agar tidak lengah menghadapinya. Dan tiba-tiba Raja Roh Jahat membelah tubuhnya menjadi 4 bagian, lalu mentransformasikannya ke dalam bentuk humanoid. Xehanort dan yang lain benar-benar terdiam kaku, terlebih lagi salah satu transformasinya mengambil bentuk mantan istri Xehanort yaitu Elizabeth. Dan bagian yang bertransformasi menjadi Elsat ketiga, iblis yang telah membunuh Abel, mengatakan akan memberi hadiah kematian sekali lagi kepada Abel dan yang lainnya. Elsat mengatakannya dengan senyum gelap, sambil membentangkan tangannya. Tapi tiba-tiba Seiichi memukul Elsat tepat di kepalanya, dan pukulan Seiichi mengakibatkan dari bagian tubuh ini menghilang seketika. Bukan hanya kelompok Xehanort, tapi bahkan Elizabeth dan 2 lainnya sangat terkejut melihat Seiichi. Di sini Elizabeth berkata kalau Seiichi adalah orang yang gila, bahkan dia juga mengatakan apakah Seiichi ini benar-benar manusia. Mengacuhkan Elizabeth yang terus mengoceh, Seiichi langsung menuju Pierre yang ada di sebelah Elizabeth. Pierre pun langsung hilang seketika. Lalu Seiichi mengatakan, tinggal 2 lagi ya. Dan saya ngejawab, ya lu hitung aja sisanya sendiri bro, tugas gua kan cuma baca cerita lu. Seiichi mengucap terima kasih kepada Elizabeth berkat penjelasannya. Dengan kata lain, alasan mengapa ego dan kepribadian Elizabeth dan kelompoknya dihidupkan kembali, adalah karena Xehanort dan kelompoknya telah muncul. Jadi jika Seiichi adalah satu-satunya yang datang ke dunia bawah, lalu Xehanort dan kelompoknya tidak ada di sini, itu seharusnya akan menjadi Seiichi melawan Raja Roh Jahat sendirian. Kehadiran Seiichi sendiri, tidak ada hubungannya dengan penampilan Raja Roh Jahat. Seiichi tidak tahu apakah keberuntungannya baik atau buruk, tapi karena Seiichi bertemu orang tuanya, Seiichi mengira keberuntungannya baik. Ini adalah hal lain, bahwa fakta sebenarnya kalau orang tua Seiichi sudah mati. Lalu Xehanort mengatakan kepada Seiichi, agar menyerahkan 2 sisanya kepada mereka. Seiichi ngerasa nggak bisa menghentikan mereka, jadi Seiichi menerima permintaan Xehanort dan mundur dari arena. Xehanort langsung menghunuskan pedang hitamnya tepat di jantung Elizabeth. Sedangkan Lucius menghujam lawannya dengan puluhan tombak hitam legam. Dan dalam sekejap pun 2 belahan Raja Roh Jahat itu juga telah dilenyapkan, sedangkan di sisi Xehanort dan Lucius sendiri juga tercengang dengan akhiran ini. Mereka benar-benar nggak menyangka, kalau energi kehidupan mereka juga bertumbuh pesat setelah bersama Seiichi. Xehanort mengucapkan terima kasih kepada Seiichi, karena berkat dia Xehanort dapat merawat Elizabeth tanpa membuatnya menderita. Tapi saat itu juga muncul suara yang mengatakan kalau dia belum kalah, dan dari tanah tempat Elizabeth tadi berdiri muncul asap hitam.
Dan terlihat dua pasang mata yang merah menatap Seichi, mengatakan kalau nggak terima udah dikalahin sama Manu. Sebenarnya Raja Roh Jahat itu mau mengucapkan kata manusia. Tapi di sini Seichi langsung memukulnya sampai ia lenyap tak tersisa sedikit pun. Sedangkan Seichi terus mengalami level up setelah mengalahkan Raja Roh Jahat, mendengar ini Seichi langsung memeriksa statusnya. Dan satu-satunya yang berubah adalah dari sisi skill, yaitu mendapat skill sinkronisasi. Mengesampingkan semua itu nggak lama kemudian setelah berakhirnya pertarungan Seichi dengan Raja Roh Jahat. Suara dunia kembali berbicara kepada Seichi, lalu suara dunia bawah berterima kasih kepada Seichi, berkatnya dia berhasil membuat penjaga gerbang neraka yang baru, dan suara dunia bawah mau menepati janjinya, mengirim Seichi kembali ke dunia manusia. Seichi yang merasa senang mengajak orang tuanya dan yang lain, untuk pergi ke dunia manusia. Tapi di sisi mereka memberikan senyum cemberut, dan Xehanort mengatakan kalau mereka nggak bisa ikut dengan Seichi, ini tuh karena mereka sudah mati. Bahkan Lucius juga mengatakan, bahwa memang ada sihir untuk menghidupkan yang sudah mati, tapi sihir itu hanya bekerja sesaat setelah kematian itu terjadi. Seichi yang mendengar Xehanort merasakan kesedihan kembali, karena nggak bisa bareng sama orang tuanya lagi, lalu orang tua Seichi menghibur Seichi dalam pelukan mereka. Kalau kalian mau nangis dengar cerita ini, mending tumpahin aja nggak usah ditahan. Meskipun egois, Seichi ingin melanjutkan keinginan ini. Apapun yang terjadi pada dunia, Seichi tidak peduli, apa yang dikatakan publik atau apapun itu bahkan bukan urusan Seichi. Bagaimanapun juga, Seichi hanya mengatakan keinginan egoisnya untuk kebahagiaannya sendiri. Tepat setelah mengucapkan keinginan Seichi mendengar suara bahwa skill sinkronisasi diaktifkan, lalu tubuh orang tua Seichi dan yang lainnya tiba-tiba bersinar. Skill misterius sinkronisasi milik Seichi, untuk menyinkronkan dengan sekitarnya, sifat orang-orang di sekitar yang telah mati, telah disinkronkan menjadi kehidupan baru. Sejenak semuanya terdiam, bukan hanya Seichi, tapi kedua orang tuanya, Xehanort, dan juga yang lainnya. Lucius dan yang lain tertawa dan mengatakan untuk menyerah menghadapi keistimewaan Seichi, bahkan Xehanort mengatakan kalau mereka telah dihidupkan kembali. Dunia bawah juga mengatakan, karena kehidupan pada diri mereka semua mirip seperti energi kehidupan Seichi, mereka semua bisa dikirim ke dunia manusia lagi. Mereka semua tersenyum bahagia, bahkan orang tua Seichi masih belum percaya dengan semua ini, lalu mereka memeluk Seichi lagi. Di sini Seichi juga mengatakan kepada orang tuanya, untuk memperhatikan Seichi sekali lagi di sampingnya, sampai Seichi dewasa nanti. Lalu saat mereka hendak dikirim ke dunia manusia, orang tua Seichi menatap dengan serius dan berkata, kalau Seichi nggak boleh ngulangin hal seperti ini lagi. Seichi miringin kepalanya karena bingung dengan kalimat mereka. Lalu mereka kembali berkata, anggaplah jika ada seseorang yang hidup abadi lalu mengalami kepuasan karena kematiannya. Mendengar penjelasan ini Seichi mulai mengerti maksud orang tuanya. Lalu Xehanort mendekat dan mengatakan kepada Makoto ayah Seichi, kalau Xehanort menjamin ini adalah terakhir kali Seichi menghidupkan kematian. Xehanort menyadari kalau kehidupan mereka ini karena adanya kontaminasi dengan tubuh kehidupan Seichi, makanya Seichi nggak akan bisa ngelakuin ini di dunia manusia, karena jika seseorang telah mati, ego mereka secara spontan akan pergi ke dunia bawah, dan kehidupan seperti ini dapat terjadi karena kita berada di dunia bawah. Xehanort juga mengatakan, memang benar kalau sebelumnya Xehanort menerima kematian itu, tapi sebenarnya Xehanort juga benar-benar ingin hidup kembali bersama dengan Mary seperti ini. Asli dah nih tengkorak wibu, cuma mikirin wanita doang. Kemudian suara dunia bawah mengaktifkan sihir transfer untuk mengirim mereka semua di Akademi Barbador. Dan ketika sampai di akademi suasananya sangat sepi, dan orang tua Seichi bermaksud untuk tinggal di tempat yang berbeda dengan Seichi. Lalu Seichi menyarankan kota Wimberg, kota yang baru saja ditinggalkan Seichi meskipun di sana banyak orang-orang yang aneh. Xehanort menanyakan kepada Seichi, kenapa tidak menyerahkan orang tuanya kepada Xehanort saja. Seichi berpikir bukan hal bagus untuk menyerahkan mereka kepada Xehanort dan yang lainnya, ini tuh karena sekarang bukan era kejayaan Xehanort lagi. Mendengar Seichi, Xehanort dan yang lainnya sedikit memasang wajah murung, dan menggumamkan kalau itu semua benar, mereka sekarang pengangguran. Sementara itu orang tua Seichi mengatakan kalau mereka semua akan tinggal bersama mereka, dan tepat setelah semua itu ada suara yang memanggil nama Seichi. Dan itu adalah Saria,
yang terlihat bahagia melihat Seichi kembali, lalu melompat dan Seichi menangkapnya dalam pelukannya. Saria bilang selamat datang kembali kepada Seichi, dan Seichi ngejawab Saria tadaimah. Seichi mengeratkan pelukan kerinduannya kepada Saria. Cie, para jomblo yang nonton pasti pengen juga hal seperti ini ya. Lalu orang tua Seichi mengatakan, kalau Seichi telah tumbuh menjadi lelaki dewasa. Mendengar ini Seichi jadi linglung, karena Seichi lupa kalau orang tuanya juga ada di sana. Mengesampingkan semua itu, Saria menatap orang tua Seichi dan yang lainnya, lalu bertanya kepada Seichi siapa mereka. Dan di sini Seanos mengatakan, lama tidak bertemu Nona Saria. Saria terkejut dan langsung menebak kalau itu adalah Seanos. Seichi satu-satunya yang bingung, bagaimana cara mereka bisa mengenali seperti itu, mengingat Saria menjadi wujud manusia setelah Seanos dikalahkan. Saria yang masih bingung bertanya kepada Seanos, bagaimana bisa dia masih hidup. Seanos menjawab kalau ini karena dia bertemu dengan Seichi di dunia bawah, lalu Saria mendekap tangan gadis di sebelah Seanos dan mengatakan, kalau begitu dia berarti adalah Mary, syukurlah kalau kalian akhirnya bisa bersama lagi. Mendengar kata-kata Saria wajah Mary merah dan hanya bisa berkata anu-anu terus. Sementara itu orang tua Seichi berterima kasih kepada Saria, karena telah menjaga Seichi selama ini. Saria terlihat bingung, dan miringin kepalanya, lalu berkata apakah ini orang tuanya Seichi. Lalu Saria mengatakan kalau dirinya adalah pengantinnya Seichi. Orang tua Seichi terlihat senang dengan kekonyolannya mendengar Saria. Dan gak lama kemudian terdengar suara yang mengatakan, Saria kenapa kamu lari seperti itu? Dan mereka adalah Altria dan yang lainnya, mereka terkejut melihat Seichi akhirnya telah kembali, mereka pun lari ke arah Seichi dan memeluknya bersamaan, layaknya film Teletubbies. Sementara wajah orang tua Seichi terlihat sempit, melihat Seichi berpelukan dengan para gadis. Dan lagi-lagi Seichi lupa keberadaan orang tuanya di sampingnya. Berpindah di sisi kerajaan Wimberg, Ranze meminta Gassur untuk menyiapkan petualang kelas S, dan menunjukkan surat undangan dari Raja Iblis. Lalu dari sisi divisi Raja Iblis yaitu Kapten Leia, memberitahu para bawahannya agar bersiap-siap, untuk menghadiri pertemuan dan menjalin hubungan kerja sama dengan kerajaan Wimberg. Kembali kepada Seichi dan yang lain, ditarik oleh Saria menuju kelas 2F. Dan dalam kelas terlihat semua siswa dan Beatrice juga telah menunggunya. Lalu Seichi menjelaskan semua yang telah terjadi kepada mereka, dan memperkenalkan Seanos dan yang lainnya, kepada Beatrice dan para siswa. Tapi di sini tuh mereka masih bingung dan gak percaya, lalu Beatrice bertanya kepada Seichi. Apakah kamu benar-benar Seichi Sensei? Chi menjawab, iya, aku sudah kembali. Lalu Beatrice kembali bertanya, benarkah? Seichi menjawab, iya. Beatrice bertanya lagi, benarkah kau Seichi? Seichi menjawab singkat lagi iya. Beatrice bertanya lagi, benar-benar serius kau ini Seichi yang asli? Sumpah deh bro mendingan elu nggak usah jawab, dan tinggalin tidur aja. Dan setelah itu Beatrice dan semuanya bersorak bahagia, karena Seichi benar-benar sudah kembali. Lalu Seichi bertanya kepada Beatrice, apa yang terjadi setelah Seichi menghilang? Intinya Beatrice mengatakan kalau kepala sekolah sedang dalam masalah, yang membuat hidupnya sebagai bayarannya. Dan masalah turnamen antar kelas sementara dihentikan, tapi tetap saja kelas F telah diputuskan sebagai pemenang putaran 1. Mendengar ucapan Beatrice Seichi dan siswa lain terlihat sangat senang, dan mereka mendiskusikan untuk menghadapi masalah yang akan datang nanti di akademi. Tapi di tengah itu semua terdengar suara gebrakan pintu, dan yang masuk adalah Kanazuki, lalu Kanazuki mengatakan kepada Seichi sangat mengkhawatirkannya. Kanazuki juga berkata kepada Seichi harus memastikan kalau Seichi baik-baik saja. Kanazuki menyuruh Seichi untuk datang ke kamarnya, melakukan pemeriksaan dari ujung rambut sampai ujung kaki. Dan yang gak usah diterusin, beralih kepada orang tua Seichi yang mengatakan, kalau nggak menyangka yang datang adalah Karen-chan bahkan sekarang menjadi lebih imut dari sebelumnya. Kanazuki yang mendengar ini memalingkan wajahnya dan berkata, oh ternyata ayah mertua dan ibu mertua, senang bisa bertemu kalian kembali. Sejenak Kanazuki terdiam, lalu terkejut ngelihat orang tua Seichi, dan orang tua Seichi memberitahu kalau ini semua berkat Seichi. Di samping itu, Altria yang merasa nggak terima dengan ucapan Kanazuki, yang menyebut orang tua Seichi sebagai mertuanya. Cie yang jadi idol dadakan. Sementara Altria dan Kanazuki terus bertengkar ngerebutin Seichi, Helen bertanya kepada Seichi, apa hubungannya dengan para pahlawan?
Dan Seiichi mengatakan semuanya kepada Helen, lalu semua siswa yang mendengar Seiichi juga terkejut termasuk Agnos. Lalu Kanazuki berpamitan, untuk meninggalkan kelas Seiichi kepada mertuanya, ya kedua orang tua Seiichi dan bukan kedua orang tua kalian. Lalu orang tua Seiichi berkata, agar Kanazuki kembali mengunjungi mereka lagi sebagai pengantin Seiichi. Lalu Kanazuki menjawab kalau berikutnya dia akan ngurung Seiichi di kamarnya sampai nggak ada melon lain yang bisa mendekati Seiichi lagi. Mendengar percakapan yang terlalu jauh ini, Seiichi ngedorong dan nganterin Kanazuki keluar kelas, lalu Kanazuki tersenyum dan berjalan pergi ninggalin Seiichi sambil berkata, agar secepatnya bisa melakukan upacara itu. Seiichi terdiam kaku, nggak menyangka kalau ucapan Kanazuki dan orang tuanya tadi bukan lelucon. Saat Seiichi kembali di kelas, Helen bertanya kepada Seiichi, apakah semua pahlawan itu seperti Kanazuki? Dan Seiichi ngejawab kalau mereka semua berbeda. Dan Seiichi menceritakan semua mantan teman kelasnya. Dan ceritanya bersambung, kita akan ketemu lagi di volume 7. Kita akan lanjutin ceritanya, di video gua berikutnya. Makasih banyak buat yang udah support channel ini, dan udah mau nonton video ini. Jangan lupa buat ninggalin like dan subscribe-nya, agar kedepannya gua lebih semangat bikin konten yang lebih baik lagi. Jika kalian punya kata-kata, kritik, ataupun saran kalian boleh tulis di kolom komentar. Dan jika ada salah kata dalam pembahasan, mohon dimaafin. Semoga video ini bisa ngehibur kalian, walaupun hanya dikit. Saya Ragil Gaming, pamit nidurin diri. Dan, biarin Diablo yang nutup videonya. 久しぶりの現世です。せいぜい楽しむとしましょうか。